kepada kita taufik sehingga kita bisa mentaatinya dalam keadaan kita lapang maupun sempit, dalam keadaan kita sehat maupun sakit, dalam keadaan kita bersama-sama di tengah keramaian maupun dalam keadaan kita berkesendirian. Saya menasihatkan diri saya dan teman-teman sekalian bahwa Nabi yang mulia SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi Allah menyuruh melalui lisan Nabi yang mulia agar kita bertakwa kepadanya. Dan takwa yang dimaksud dijelaskan oleh para ulama adalah menjaga yang wajib dan menjauhi yang haram. Ya, menjaga yang wajib dan menjauhi yang haram. Kemudian baru menambahnya dengan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itu disebut dengan takwa. Kita lanjut pelajaran kita yang tertunda pada pertemuan yang lalu, yaitu masih bab syirkul akbar, bab syirik besar, anwa'u syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar, yaitu perbuatan yang apabila seseorang melakukannya maka dia telah keluar dari millatul Islam. Dengan kata lain, dia telah membatalkan keislamannya. Bapak Ibu sekalian, pahamilah bahwa iman itu seperti amalan. Ya, iman adalah seperti amalan. Seperti amalan wudu. Ya, kalau bapak-bapak wudu, bapak-bapak wudu, Pak Sugino wudu, Pak Wawan wudu, Pak Ismail wudu, Pak Kabir wudu, lalu kentut, batal tidak wudu. Ada pembatal wudu, ada pembatal sholat, ada pembatal syahadat, ada pembatal Islam. Ini para ulama juga memasukkan dalam kitab-kitab mereka bab riddah, bab murtad. Murtad itu apa? Batal agamanya, ya, batal syahadatnya. Ya, dan di zaman kita kecil dulu kita sangat anti dengan murtad. Ya, karena murtad itu keluar dari Islam. Ya. Jadi syirik besar adalah perbuatan yang apabila dilakukan maka berdampak pelakunya keluar dari Islam. Dan seluruh amal-amalnya, seluruh amal-amal orang yang melakukan suatu amalan syirik besar, seluruh amalnya tidak akan diterima. Hapus amal-amal, hapus seluruh pahala yang dia tabung saat dia melakukan perbuatan syirik besar. Itu bahayanya syirik besar. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil, seseorang melakukan perbuatan yang itu adalah syirik kecil, yang dibatalkan pahalanya oleh Allah, yang amalannya hanya disertai syirik kecil, tapi tabungan pahalanya tidak dihapuskan oleh Allah. Syirik kecil itu riya, sum'ah, ya, bersumpah dengan nama Allah dan nama Muhammad SAW. Itu syirik kecil. Suka dengar gini kan? Demi Allah dan Rasulullah. Suka dengar itu? Itu syirik kecil. Tak boleh dilakukan oleh seorang umat Muhammad SAW. Nanti di bab ini kita akan bahas, insyaallah. Jadi syirik besar sangat berbahaya. Kita akan masuk kepada pembahasannya. Kalau di buku terjemahan barangkali di situ mahwa dararu syirkul akbar gitu ya. Enggak apa-apa. Ya beda cetakan tapi tidak. Hal yusabbibu syirkul akbar khuluda finnar. Kalau di buku terjemahan, apa bahayanya syirik besar? Gitu ya. Tidak apa, sama. Kalau di teks yang asli, hal yusabbibu syirkul akbar khuluda finnar. Apakah syirik besar penyebab utama masuk ke dalam api neraka? Maka penulis kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah mengatakan asyirkul akbar
yusabbibul khuluda finnar. Ya, perbuatan syirik besar atau syirik besar adalah sebab utama masuknya seseorang ke dalam api neraka. Sebab utama. Apa dalilnya? Kitab yang kita bahas ini, Bapak, Ibu, kitabnya berjudul apa? Khus aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihati. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Jadi akidah itu nggak boleh dari sunnah yang dhaif, dari pemahaman yang lemah, nggak boleh. Akidah harus dibangun dari dalil yang sahih dan sharih. Sahih artinya kuat, sharih jelas. Nggak boleh ada keraguan dalam akidah, nggak boleh. Dalil yang dipakai untuk meyakini atau menjembatani atau menancapkan akidah harus dalil yang sahih, sah, kuat dan sharih, jelas, terang, nyata, bukan katanya. Kata Ustadz begini, bukan, itu bukan dalil. Kata guru saya begini, bukan, itu bukan dalil. Ya. Jadi akidah mesti dibangun dengan dalil. Apa itu dalil? Al-Quran wa sunnati shahihah. Al-Quran dan sunnah yang sahih. Asyirkul akbar yusabbibu khuluda finnar. Syirik akbar, syirik besar, penyebab utama masuknya seseorang ke dalam api neraka dengan dalil wa qala Allah Ta'ala innahu kata Allah man yusyrik billah. Kalau baca Al-Quran, Pak, kalau baca Al-Quran dan baca hadis itu di kitab-kitab boleh nggak pakai tajwid, ya. Jadi saya sempat ditegur waktu saya khutbah Jumat, ya, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Saya ditegur, Ustaz, itu bacanya kok man bukan mai. Ya, para ulama qiraah itu menyatakan kalau Al-Quran dan hadis itu dibaca di luar konteksnya tilawah boleh tidak dengan tajwid mutlak. Seperti tadi misalnya innahu man, tulisannya kalau dibaca tilawah gimana? Innahu may, itu komputer. Tapi kalau untuk ceramah boleh innahu, nggak pakai tajwid ya nggak apa-apa. Jadi jangan aneh kalau ngeliat ada ustaz man yudillah, nggak apa-apa, ya. Innahu man yusyrik billah. Barang siapa, kata Allah, sesungguhnya barang siapa, siapa saja. Man di situ lafaznya umum, siapa saja. Yusyrik billah, menyekutukan Allah. Kata siapa ini? Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 70 berapa? 72. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah bersumpah dengan isim takkid qad, sungguh benar-benar, faqad, sungguh benar-benar, haramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah yang sudah haramkan, enggak mungkin halal. Dan yang berbicara ini Allah langsung. Man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa saja yang menyekutukan Allah dengan syirik besar, ya, kata Allah, faqad, sungguh haramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Enggak cukup sampai situ, kata Allah, wa ma'wahun nar, tempatnya bagi dia an-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Lihat Bapak Ibu sekalian, Allah di atas menyebutkan innahu man yusyrik billah, di akhirnya Allah katakan wa ma lidh-dhalimina
Ansar. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah kezoliman. Jadi zolim itu nggak mesti perbuatan yang mukul orang, itu zolim juga. Ngambil harta orang, korupsi, begal, itu zolim. Mukulin orang, zolim, nanti dikisos di akhirat. Tapi zolim yang sezolim-zolimnya zolim adalah apa? Syirik. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah kezaliman yang sangat besar. Kenapa Pak? Kenapa syirik itu kezaliman yang sangat besar? Apa Pak? Kenapa Allah menyebut syirik sebagai kezaliman yang sangat besar? Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqakum. Allah menciptakan kamu malah mendurhakainya. Kamu jadikan selain Allah sebagai yang disembah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Kan enggak logis itu. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan makanan buat kita, hewan-hewan, tumbuh-tumbuh. Kita beribadah kepada selain Allah. Kita bersyukur kepada selain Allah. Logika mana yang bisa menerima hal itu? Kalau saya memberikan sesuatu kepada Pak Rais, Pak Rais saya ada bolpen pink lagi warnanya keren. Pak Rais ucapin terima kasih ke Pak Budi. Gimana kira-kira? Saya kasih ucapin terima kasihnya ke orang lain. Karena ibadah itu adalah bentuk syukur hamba kepada pencipta. Orang yang gak beribadah, tanda dia gak bersyukur kepada Allah. Atau orang yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, sama, dia gak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka disebut syirik. Ya, kata Allah Jalla wa'ala, wa ma lil zalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik nanti di akhirat. Enggak ada. Dalam sebuah hadis mutawatir, ada mengatakan bahwa nanti di akhirat, ainal malak, mana raja-raja dunia, mana pemimpin-pemimpin dunia. Dan semua pemimpin di depannya menundukkan kepala mereka, enggak berani. Terus sekarang pemimpin-pemimpin termasuk kita, pemimpin keluarga, sombong di akhirat nggak bisa. Apa yang kita sombongkan? Raja di raja memanggil, ainul malak, mana raja-raja dunia, mana pemimpin-pemimpin dunia, mana? Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya. Jadi Allah mengatakan, wa ma lil zalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang yang berbuat syirik di akhirat. Tapi kalau pelaku syirik besar bertobat di dunia, dimaafkan tidak oleh Allah Pak Agus? Di dunia dia bertobat. Pelaku syirik besar menyembah selain Allah, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon. Sebelum matinya dia bertobat, dimaafkan tidak oleh Allah? Allah maafkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Kata para ahli tafsir, semua dosa-dosa di dunia dimaafkan oleh Allah selama pelakunya tobat. Tapi tobat itu bukan ucapan lisan Bapak Ibu sekalian. Saya tobat. Ya, tobat itu bukan ucapan lisan. Dia menggabungkan lisan, hati, dan anggota badan. Maka di tengah-tengah kita ada namanya tobat sambel. Ngomong doang tobatnya. Ya, tapi udah tahu pedas terus makan. Udah tahu salah ngerjain terus lagi tobat saya tobat. Ya. Baik, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man laqiyallaha." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Maksudnya apa? Berjumpa di sini maksudnya wafat. Man laqiyallaha
barang siapa yang berjumpa dengan Allah yusyriku bihi, dalam keadaan dia menyekutukan Allah, matinya masih meyakini bahwa orang yang meninggal dunia bisa membantu dirinya, bisa memberikan dia kesehatan, rezeki dan lain-lain, maka kata Nabi yang mulia, man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan yusyriku bihi, dalam keadaan di dirinya menyekutukan Allah, dakhalan nar, dijamin neraka, dijamin. Bukan kata saya, kata Imam Muslim, rawahu Muslim, yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelaku, orang yang mengerjakan syirik besar, kalau dia tidak bertobat, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, terusin, wal musyrikin finnari khalidina, kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Kata kalimat khalidina fiha, kekal di dalamnya, lalu Allah sebut orang yang kekal dalam neraka seburuk-buruk makhluk. Kalau kita ngelihat hewan, ya hewan itu hewan, wah hewan ini nggak punya akal. Hewan itu seburuk-buruk makhluk menurut manusia, tapi menurut Allah seburuk-buruk makhluk orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Walaupun badannya besar, dunia dia punya, ya, dunia dia punya, gelar tinggi, apa saja dia miliki dunia, dia nggak beriman kepada Allah yang satu. Kata Allah Jalla wa'ala, ulaika hum syarrul bariyah, dia sejelek-jeleknya makhluk. Dan sebagus-bagusnya makhluk siapa Pak? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman kepada Allah yang satu, menunaikan hak-hak badannya, beramal saleh, dan tidak dia batalkan keimanan dan amal salehnya, mereka sebaik-baik makhluk. Pilih mana Bang Rian? Sebaik-baik makhluk, orang Allah yang bilang begitu. Apa yang membuat kita ragu? Al-Quran gak boleh diragukan. Allah yang mengatakan sebaik-baik makhluk yang beriman, bukan yang kaya, yang tampan, yang kulitnya putih, yang badannya besar, bukan itu. Sebaik-baik makhluk innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata Nabi yang mulia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah enggak pernah melihat bentuk rupa kalian dan harta-harta kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati, iman, takwa, wa a'malikum, dan amal soleh kalian. Ya. Jadi Allah sangat adil, sangat adil. Manusia yang ingin mendapatkan kemuliaan gak usah susah moyo nyari dunia, gak usah. Apa yang dia miliki, dia bersyukur padanya, dia tingkatkan. Dia mati dalam keadaan apa yang dia dapat pada dirinya. Bersyukur, beribadah, dia mati dalam keadaan husnul. Jadi tenang saja Pak, jadi orang seperti kita ini tenang. Jangan pengen, wah enak juga ya jadi menteri. Emang gampang jadi menteri. Kalau menteri mungkin, menteri susah, urusannya banyak. Makin besar kepemimpinan seseorang, makin berat nanti di yaumil akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya jabatan adalah amanah. Barang siapa yang memintanya bukan karena keahliannya, tunggulah kebinasaannya. Nanti di akhirat dikalungkan amanah itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, man laqiyallahu yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah. Kita pasti berjumpa atau enggak Pak? Awal. Kita pasti ketemu dengan Allah tidak? Iya. Kullu nafsin, setiap yang bernafas pasti mati. Coba siapa di sini yang udah tua? Zaman saya Ustaz. Pak, kematian tidak memandang tua. Kematian tidak disyaratkan padanya sakit. Jadi orang yang mati bisa sehat,
bisa muda. Nah, yang muda mana? Iya. Dia jangan, wah saya masih 25. Emang malaikat maut takut dengan umur 25? Ya. Kemudian Syekh ditanya, hal yanfa'ul amalu ma'a syirki? Bermanfaat gak sih beramal itu ya, tapi dengan disertai kesyirikan? Maksudnya syirik besar. Misalnya gini Pak, kita muslim kan, muslimah juga, tapi kita datangi Pak tempat-tempat angker untuk minta kekuatan, untuk minta kewibawaan, tapi kita tetap sholat, itu maksudnya. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirki? Apakah amal soleh bermanfaat kalau ada kesyirikan? Itu maksudnya. Bukan sebatas ya, apakah kalau saya berbuat amal ada syiriknya itu bermanfaat? Bukan itu. Antum melakukan suatu amalan yang syirik, lalu antum mengamalkan amalan soleh, apakah amalan solehnya bermanfaat? Gitu maksudnya. Kalau kita ada kesyirikan dalam tubuh kita, kita mengerjakan amal, apakah amal itu bermanfaat? Tidak. Apakah amal itu akan mendatangkan pahala? Tidak buat kita. Itu yang ditanya. Apa itu? Lalu saya menjawab, la yanfa'ul amal, tidak bermanfaat amal soleh ma'asyirk, yang ada kesyirikan di dalamnya. Yang orang itu melakukan suatu kesyirikan lalu dia beramal soleh. Oleh karena itu Pak, perbuatan syirik akbar, meminta kekuatan kepada selain Allah. Wahai penunggu pohon, berikan saya kekuatan pohon, misalnya gitu ya. Jadi apa itu, orang yang badannya sangat kuat. Nah itu termasuk perbuatan, tapi dia sholat. Habis itu dia juga puasa, sama seperti kita kaum muslim yang lain. Namun dia melakukan sebuah amalan syirik besar. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Lihat Pak, kata Syekh, liqaulihi ta'ala 'anil anbiya. Allah menjawab sebagaimana Allah memberikan jawaban kepada para nabi. Allah menjawab pertanyaan ini sebagaimana Allah menjawab pertanyaan para nabi. Apa kata Allah Jalla wa Ala kepada para nabinya? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah kepada para nabi, seandainya wahai kamu semuanya para nabi berbuat syirik. Kalau nabi Pak berbuat syirik, kata Allah, walau asyraku lahabita anhum, aku hapuskan lafaz la di situ. Asyraku, la itu takkid, pasti. Habita, hapus, pasti aku hapus darimu makanu ya'malu, apa yang kamu sudah berbuat itu semua. Allah berbicara kepada siapa? Para nabi. Jadi kalau para nabi saja berbuat syirik, Allah hapus seluruh amalan nabi tersebut. Lalu kita siapa? Siapa kita? Nabi dijamin surga nggak Pak? Semua nabi. Semua nabi dijamin surga tidak? Semua nabi dijamin surga semua. Antum nggak boleh ragu itu Pak. Keraguan terhadap itu bisa mencacati akidah, nggak boleh. Karena rukun iman yang keberapa itu? Beriman kepada para rasul. Beriman kepada rasul maknanya beriman bahwa mereka diutus sebagai rasul. Beriman bahwa mereka penduduk surga. Itu dia ketetapan, itu konsekuensinya. Nabi Isa muslim bukan Pak? Harus kita mesti mengatakan itu. Nabi Isa muslim, Nabi Daud muslim, semua nabi Islam. Yang berbeda apa? Syariatnya saja. Para nabi semuanya muslim Pak. Dan tidak ada agama di muka bumi ini kecuali Islam. Tidak ada agama selain Islam, tidak ada. Kata siapa? Dia yang mengatakan, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya satu, al-Islam. Loh, kenapa ada agama yang lain? Orang Islam yang berbuat penyimpangan terhadap agama. Ahlul kitab itu muslim Pak. Kalau mereka beriman kepada Nabi yang diutus, betul tidak? Tapi mereka menyimpang dari ajaran Nabi mereka, Allah kafirkan mereka. Kenapa? Kata orang Yahudi, Uzair ibnu Allah.
Uzair anak Allah. Kata orang Nasrani, Al-Masih ibnullah, Al-Masih putra Allah. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Itu. Tadinya semua kita muslim di dunia, Pak. Karena satu agama saja yang ada. Tapi manusia Islam menyimpang dari ajaran Islam, bikin agama baru. Maka semua nabi agamanya Islam. Yang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW tata cara peribadatannya kepada Allah. Oleh karena itu beliau berkata kepada umat, wahai umat, lepaskan lembaran Taurat. Seandainya Musa masih hidup dan engkau mengikuti Musa, niscaya engkau akan tersesat. Dan seandainya Musa masih hidup, maka sungguh dia harus mengikuti syariatku. Begitu Pak, beriman kepada agama ini, mengamalkan apa yang sudah Allah turunkan kepada siapa? Yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa dalil dari as-sunnah? Dalil dari as-sunnah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang memberikan keberkahan dan maha tinggi berkata, ana aghna syurakai anisyirk, aku zat yang tidak butuh dengan sekutu. Jadi jangan coba-coba menyamakan Allah dengan makhluk. Suka dengar nggak? Kalau saya pengen ketemu presiden, saya perlu datangin ajudannya dulu. Kalau gitu saya bertemu dengan Allah mesti bertemu dulu dengan ajudan Allah. Ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang melarang antum sholat di masjid ini? Ada? Siapa yang melarang Pak Darman berdoa di rumahnya ngangkat tangan? Enggak ada yang melarang kita untuk langsung berhubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita bikin paten-patenan seperti itu? Dan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mengatakan ana aghna syuraka yani syirk, aku enggak butuh dengan sekutu-sekutu itu, aku enggak butuh, kata Allah. Apa kata Allah? Pak Sugino, kepada orang yang ingin berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman, ud'uni. Kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, domir ni itu menunjukkan langsung. Ya, kata Ibrahim kepada Allah Jalla wa'ala, idza maritu wa huwa yashfini. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan langsung. Gitu. Demikian pula ud'uni, kalau engkau tahu berdoa, maka berdoalah langsung kepadaku, mintalah kepadaku langsung, tak perlu perantara. Dan siapa yang menjamin, Pak, doa saya diijabah? Siapa yang jamin? Ada nggak di hadis Ustaz Fulan doanya makbul? Tak ada. Allah tidak menerima doa kecuali doa itu yang sahih. Gak disyaratkan padanya orang-orang tertentu. Walaupun dibolehkan kita minta doa orang yang saleh, namun bukan kebiasaan. Kenapa? Nanti orang jadi nggak bisa berdoa. Ya Pak ya, itu doa-doanya langsung, Pak. Allah suka dengan hamba-hamba yang berdoa, dan Allah benci. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, maka aku celupkan dia ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Doanya mesti pakai orang. Kenapa? Bukankah Allah menyuruh kita langsung? Berdoalah langsung kepadaku. Nah, langsung di sini baru dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Antum lagi ngaji, tiba-tiba hujan turun. Baca doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Gak perlu angkat tangan karena doanya doa ibadah. Tapi antum lagi puyeng kepala, urusannya banyak untuk menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kemudahan
semua doa itu langsung. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, berarti hadis apa namanya ini? Kalau Nabi mengucapkan sebuah hadis, Pak, terus Nabi mengatakan Allah berfirman, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz Allah berfirman. Kalau Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala, ana agniya syurakai anisyirk. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak membutuhkan sekutu. Lihat Pak, di penghujung hadis Nabi mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, kemudian dia melakukan perbuatan syirik saat mengamalkan amalan itu, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Jadi akhirat orang yang suka minta-minta kepada selain Allah, Pak, Allah tinggalkan dia bersama sekutunya. Orang yang suka pakai alat-alat di badannya supaya tambah gagah gitu. Bawaan pakai apa nih alat-alat di sini, Pak? Bukan gagah itu, bukan. Jadi orang yang pakai alat-alat supaya nambah gagah, nambah cantik, nanti di akhirat kalau dia nggak tobat, Allah tinggalkan dia bersama alat-alat itu. Kenapa Pak? Allah nggak suka disekutukan, nggak suka. Kalau antum pengen wibawa, ya jangan banyak bercanda. Selesai sudah. Ya, kan kita lihat sedih Pak, pejabat-pejabat pada bercanda. Akhirnya masyarakatnya bercanda. Kurangi bercanda itu, apalagi di hadapan halayak ramai. Ya, di rumah boleh karena Nabi bercanda dengan istri beliau. Tapi di luar jaim, apa jaim para istri? Jaga image, jaim. Gitu. Ya, berwibawalah kalian karena Nabi yang nyuruh kan. Berwibawa tuh diperintahkan oleh syariat. Ya, antum ke masjid dibawa. Jangan melehoi, sampai itu melehoi. Sembarangan. Ini rumah Allah ini. Yang antum datangi Allah Zat yang Maha Perkasa. Jangan sembarangan pakai sembar sarung dikilit-kilit. Ini rumah Allah. Kalau antum datang ke rumah Pak RT aja pakai minyak wangi, pakai. Mau ke rumah Allah sembarangan, gimana kita ini? Katanya kita nggak menyekutukan Allah. Kepada manusia kita agungkan dia. Kita pakai pakaian yang bagus. Ke rumah Allah ala kadarnya. Nah, kan berarti kita sekutukan dia itu. Ya tidak. Kalau kepada orang lain kita memanggil hormatnya luar biasa. Yang saya muliakan Bapak. Kepada Allah nggak ada adabnya dia kepada Allah. Di mana iman kita? Ya kita mengatakan kita beriman kepada. Ya, jadi kata Allah Jalla wa Ala, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia melakukan kesyirikan pada saat dia mengamalkan amalan itu. Ya, misalnya Pak, antum mau bersedekah, tapi nunggu orang lain banyak, atau kita pengen isi tromol, sepi lama, buka dompetnya. Begitu banyak dompetnya segera dibuka, karena banyak orang. Berarti saat kita beramal, namanya ma'i fihi ghairi. Bersama amal itu ada yang dituju selain Allah. Paham? Nah, itu namanya riya. Betul. Kalau riya aja bisa menghapus amal, apalagi syirik besar, menghapus seluruh amal. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Allah Jalla wa Ala, ana agna syurakai ani syirki. Aku paling tidak butuh dengan sekutu. Paling aku tak butuh. Man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi, barang siapa yang beramal di dalam amalnya dia sertakan sekutu selain aku. Ada yang dia tuju selain Allah, Pak. Yaitu apa, Pak? Pujian manusia. Wow, ternyata Pak, konsumennya banyak. Seberapa itu?
ke syirik kecil ya, karena supaya nyambung. Kalau syirik besar tadi apa Pak? Menghapus seluruh amal. Amalnya terhapus, pahalanya hapus Pak. Para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Yang dihapus oleh syirik itu amalnya atau pahala? Ya, yang sahih amal dan pahalanya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, orang Islam yang mengerjakan suatu ketaatan itu dicatat nggak amal? Dicatat. Dia Pak Rais, Abdul Aziz, Pak Budi, Pak Agus, dicatat. Sholat subuh dicatat. Tapi apakah setiap amal dicatat pahala? Belum tentu. Itu maksudnya. Setiap kita dicatat nih, duduknya antum, saya ngajar, antum belajar, dicatat. Antum bicara, antum dengar, bahkan malaikat mencatat hati-hati kita, dicatat. Tapi yang diberikan amal yang memenuhi syarat diterimanya amal. Sudah kita bahas, paham di sini. Nah, perbuatan syirik amalnya hapus juga. Yang kita kerjakan dihapus oleh Allah semua. Jadi kita nggak punya apa-apa di hadapannya. Itu maknanya. Itu bahayanya syirik besar. Amal antum dihapus Pak. Lah kalau amal dia sebagai penghasil pahala dia, pahala ikut hapus tidak? Otomatis. Ada perbuatan amal yang pahalanya saja yang dihapus, yaitu perbuatan amal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Antum sholat Pak dengan enggak ruku, enggak sujud, sholatnya dicatat sama Allah, tapi enggak dikasih pahala. Antum berbuat syirik, pahalanya dihapus. Ya kalau pahalanya dihapus, amalnya dihapus, ya pahalanya hapus juga. Orang pahala itu datang karena ada amal, amalnya dihapus. Kemudian kita masuk ke syirkul asghar. Syirkul asghar adalah syirik kecil yang apabila seorang melakukannya, yang dihapus oleh Allah adalah amal yang disertai syirik kecil. Bersedekah agar diketahui, diumumkan di masjid ini oleh Pak Guru. Yang nyumbang adalah Pak Budi, yang nyumbang Pak Agus. Pak Wawan nggak disebut namanya. Kata Pak Wawan di rumah, boh, nama saya nggak disebut. Tik, dicatat sebagai ar-riya, syirik. Mari kita lihat. Asyirkul asghar huwa riya. Kata penulis kitab, syirik kecil itu adalah riya. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, dalilnya ini, faman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang menginginkan pahalanya nanti di sisi Allah, falyamal amalan salihan, hendaknya dia mengerjakan amal yang salih. Maksudnya amal yang muwafaq syari'illah, yang cocok dengan syariat Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia berbuat syirik saat beribadah kepada Rabbnya. Jadi perbuatan riya menghapus pahala amal yang disertai dengan riya. Antum sudah umrah, walhamdulillah. Habis umrah selfie. Pagi-pagi besok sampai di Saudi, sampai di hotel share. Hilang pahala umrah. Apa maksud kita men-share kita sudah beribadah umrah? Apa maksudnya? Kenapa enggak kita tutup saja handphone itu? Kenapa biar Allah saja yang tahu? Kenapa kita enggak sudi Allah saja yang tahu ibadah kita? Kecuali antum difoto oleh orang lain, antum enggak tahu. Kita sengaja foto diri kita sendiri Pak Ismail, sengaja. Kalau antum lagi umrah di foto, antum enggak tahu yang motor tiba-tiba di-share, ya karena enggak tahu. Dan itu pun antum enggak suka. Kalau ini senang dilihat orang. Dan riya itu, inti dari riya dan sum'ah, ingin perhatian makhluk. Ya, berkata Nabi yang mulia SAW, tadi Allah Jalla wa'ala, sekarang Nabi yang bersabda, inna akhawafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya kata beliau, yang ini isim tafdil nih Pak. Kata beliau, inna akhawafa, sesungguhnya yang sangat, di situ superlatif, yang sangat aku takutkan atas diri kalian, kalian melakukan syirkul asghar. Kemudian beliau mengatakan asyirkul asghar ar-riya. Sahih rawahu Ahmad. Nabi menakutkan
dosa syirik kecil. Bukan berarti syirik besar tadi ditakutkan. Yang syirik kecil aja beliau khawatir umat ini melakukan. Dan beliau mengatakan 14 abad yang silam ini Pak, yang aku takutkan atas kalian berbuat syirik kecil. Apa-apa pengen dipuji, apa-apa pengen dilihat, apa-apa pengen didengar. Itu namanya syirik kecil. Hapus amalnya, iya, yang disertai syirik kecil. Ya. Kemudian wa minas syirkil asghar, selain riya, kata penulis, termasuk dari syirik kecil adalah qaulur rajul, adalah ucapan seseorang begini, Pak. Laulallah wa fulan, atau au masyaallah wa syi'ta. Kalau bukan karena Allah dan kamu, saya nggak bakal sembuh nih. Itu syirik kecil. Atau kalau bukan atas kehendak Allah dan kehendak engkau, aku nggak bisa hadir di masjid ini. Itu ucapan syirik kecil. Suka kan orang begitu ya? Kalau bukan atas kehendak Allah dan kamu, ya saya nggak bisa kemari. Ini sepertinya tawadhu benar, padahal salah. Jadi ucapan kalau bukan atas kehendak Allah dan kamu, aku nggak bisa kesini. Itu syirik kecil. Kenapa demikian? Siapa yang tahu? Pak Bus. Karena makhluk itu disertakan. Karena ada kalimat dan. Kalimatnya laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Oleh karena itu kata Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam la taqulu masya Allah wa syaa fulan. Kalau gitu kata Nabi, kau jangan katakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Jangan kau tambahkan dengan waw, walakin qulu, kata beliau, masya Allah summa syaa fulan. Diganti doang Pak satu huruf. Kalau bukan kehendak Allah kemudian kehendakmu, itu jadi sahih. Lihat Pak, cuman satu huruf saja jadi syirik kecil. Kita pikir kita ini nggak peduli Pak. Demi Allah dan Rasulnya, lihat Pak. Sering gak kita dengar ini? Wala haula wala quwwata illa billah. Allah disetarakan dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Ya begitu Pak. Sudah waktunya. Ya, kita tutup pertemuan kita pada 542 di tanggal 17 bulan 9 pada pembahasan sirkul asghar. Supaya nggak ngantuk Pak, dia mulai ngantuk jadi kita serius dan kita ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Silakan bagi yang mau bisa menyampaikan sesuatu. Bagus dulu ya. Pak Harto nomor 2. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz, dan semoga Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa berbagi ilmu dengan kami. Amin ya Rabbal alamin. Kalau fenomena yang ada di masyarakat sekarang, kadang-kadang kita mendengarkan bahwa seolah-olah syirik itu ada pengakuannya. Seperti contohnya seperti ada satu kejadian bahwa di sana atau satu tempat itu melakukan satu perbuatan syirik. Tapi kadang-kadang yang kami dengar bahwa ada pengakuan bahwa itu adalah dibenarkan dengan kalimat itu adalah merupakan kearifan lokal. Jadi seolah-olah orang yang menyampaikannya itu tidak berbuat syirik, tapi dengan menyebutkan bahwa itu kearifan lokal, apakah itu termasuk dia terlibat juga di dalam kesyirikan karena ucapan seperti itu? Karena kalau tadi kita menyampaikan bahwa syirik itu sudah jelas gamblang bahwa yang berbuat syirik akan masuk neraka, dan itu sangat murkai Allah, lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Nah, kalau hanya berupa lisan begitu tapi tidak dilakukan, itu bagaimana? Baik, alhamdulillah.
kita melihat fenomena di tengah-tengah masyarakat, ya, ada sebagian tradisi yang dijadikan sebagai ritual dan ternyata dia menyenggol ranah syariat. Akan tetapi banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama mengatakan ini bukan kesyirikan. Ya, oleh karena itu Pak, 14 abad yang silam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang yang Nabi doakan sebagai turjumatul Quran, pentafsir Al-Quran. Jadi ahli tafsir Pak, yang pertama tentu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tafsir beliau disebut dengan as-sunnah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar ada kalangan yang bukan Nabi yang menjadi pentafsir Al-Quran. Beliau mendoakan sepupu beliau, yaitu Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas walaupun masih kecil Pak, ya, diambil tafsirnya oleh para sahabat-sahabat yang besar, termasuk para khulafa Rasyidin. Kata Abdullah bin Abbas, aku mengatakan Rasulullah bersabda, tapi engkau mengatakan Umar berkata, Abu Bakar berkata. Aku khawatir Allah akan hujankan kita dengan batu dari langit. Ini ucapan yang masyhur, bahwa di zaman para sahabat ada orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar dibanding ucapan Rasul. Apa kata Abdullah bin Abbas? Aku khawatir Allah hujankan kita dengan batu dari langit. Padahal Abu Bakar, Umar, orang-orang saleh, ya tidak. Tapi begitu ada orang yang mengatakan atau didengar oleh Abu Ibnu Abbas, ada orang yang berkata, Abu Bakar mengatakan demikian kok, Umar mengatakan demikian kok. Kata Abdullah bin Abbas, aku khawatir Allah timpakan kita hujan dari langit. Aku berkata Rasulullah bersabda, kalian berkata Umar bersabda, Abu Bakar bersabda. Paham di sini Pak? Jadi ukuran kebenaran itu bukan masyarakat Pak, bukan. Bahkan kita Pak, kita ini yang ngaji bukan ukuran kebenaran, bukan. Karena kita muslim, manusia biasa. Betul tidak? Saat ini kita soleh, wallahu a'lam. Besok lusa kita berharap soleh. Tapi syaitan itu Pak sudah diizinkan oleh Allah untuk membuat kita kafir. Iya betul. Syaitan itu sudah diizinkan oleh Allah untuk menyesatkan Bani Adam sampai hari kiamat. Dan perbuatan syaitan yang sangat dicintai oleh syaitan mengkafirkan umat manusia. Kenapa demikian? Karena syaitan sudah dilaknat oleh Allah sebagai penghuni neraka. Jadi ucapan yang benar itu adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang paling sahih adalah kitabullah. Maka Nabi setiap hari Jumat mengatakan, fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan kitabullah. Wa khairul hadits, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya ucapan, perbuatan dan sabda beliau harus didahulukan dari ucapan-ucapan manusia. Lalu bagaimana kita menghukumi keadaan tersebut? Masyarakat menjadikan bahwa kearifan lokal itu yang di dalamnya ada kesyirikan dianggap tidak syirik. Ya ukurannya adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang meminta kepada selain Allah yang merupakan itu hak-haknya Allah, namanya apa? Musyrik. Dulu kita masa SD diajarin sama guru-guru kita, jangan kamu menyembah pohon, jangan kamu menyembah matahari, jangan menyembah batu. Kenapa? Pelakunya musyrik. Dari kecil kita diajarkan kaidah yang sangat agung. Lalu sekarang ada orang yang menyembah laut. Kami tidak menyembah laut, kami hanya khawatir laut menumpahkan bencana. Ini seperti 14 abad yang silam, tatkala orang-orang musyrikin duduk di samping kubur orang-orang saleh. Kata Allah, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang khalis. Kata mereka, mana buduhum, kami enggak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna Allah zulfa, kecuali kami yakin orang
kuburan ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat 14 abad yang silam itu Allah gambarkan itu. Bagaimana orang-orang musyrikin mereka membuat berhala, lalu mereka berdoa di situ dengan keyakinan yang ada di berhala itu mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi tanggung jawab kita, Pak, kita mesti dakwahkan semua manusia. Apakah mereka menerima atau mereka menolak? Jadi ketika kita sudah tahu, Pak, bahwa tidak semua kearifan lokal itu sahih, ya kita tidak mendukungnya. Dan Islam tidak pernah melarang tradisi, sama sekali tidak. Yang dilarang oleh Islam tradisi apa? Yang bertentangan dengan Islam. Yang tidak bertentangan, pokok. Antum tahu, Pak, kalau kita nikah, siapa di sini yang belum nikah? Oh sudah. Ada? Belum. Pak Harto udah? Oh sudah. Kalau kita nikah, Pak, kita nikahi janda, maka kita bermalam di rumahnya 3 hari. Kalau kita menikahi gadis 7 hari. Di zaman Nabi, apabila seorang janda dinikahi atau menikahi seorang gadis, itu nanti ada pawai. Jadi si laki-laki ini akan diboyong ke rumah si laki-lakinya dari rumah mertuanya. Itu ada, Pak. Tidak ditolak oleh Nabi SAW. Nggak ditolak. Dan kita ada nggak saat hari ini? Ente jual, ane beli, gitu kan? Ada pantun ketika mau mendapat. Ditolak? Tidak. Nggak ditolak. Yang ditolak yang berisiknya itu, Pak, pasang petasan. Karena ganggu orang yang sedang sakit. Dan petasan itu kebiasaan orang-orang musyrikin, bukan kebiasaan orang-orang Islam. Ada nggak yang senang, Pak, di samping rumahnya jeder? Oh, saya tenang kalau dengan petasan. Ada? Nggak ada kita yang senang dengan suara itu, nggak ada. Mengganggu sekali. Jadi, tapi kan banyak nggak orang yang jual petasan? Ya jangan dibeli, maksudnya gitu, Pak. Ketika kita tahu ada kemungkaran, kita nggak bisa mengingkarinya dengan tangan, dengan lisan. Maka Nabi mengatakan, ingkari dengan hati. Wadzalika al-aful iman. Sama, Pak. Kami juga datang itu, Pak, di pinggir-pinggir pantai. Dan nggak boleh masuk kita, Pak. Nggak boleh, karena pasti mendakwai tauhid. Nggak boleh. Saya bilang saya pengen ngelihat pantai. Mau? Ya sudah, saya mau sholat di sini aja, di pantai. Sholat. Ada GPS, Pak. Sholat mutlak kan boleh, sholat mutlak. Saya sholat mutlak. Saya berwudu dengan air pantai, saya sholat. Gak apa-apa. Untuk menguatkan iman bahwa nggak ada yang memberikan mudarat kita kecuali atas izin Allah. Jadi jangan menjadikan kearifan lokal sebagai ukuran. Sekalipun yang berbicara adalah pemuka-pemukanya. Kita melihat dalilnya. Apakah orang boleh tidak meyakini ada yang bisa memberikan mudarat selain Allah? Boleh tidak? Nggak boleh. Tidak boleh ada satu keyakinan di dada kaum muslimin ada yang bisa menimpakan bahaya selain Allah. Tidak boleh. Antum mau kemana saja tenang saja, Pak. Pak Rais mau keluar, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Di tengah jalan, Pak, motornya kempes. Bilangnya apa? Qadarullahu ma syaa. Selesai sudah. Cari tambal ban, tambal udah jalan lagi, kerja lagi, biasa aja. Kenapa kita mesti mikir? Jangan-jangan nih gara-gara begini. Enggak gitu kaum muslimin, Pak. Muslim itu dadanya lapang, Pak. Enggak ada isi apa-apa kecuali taat. Bagi orang Islam itu, Pak, dari katanya salim, dia selamat dari gangguan-gangguan yang enggak benar. Pak, antum sekarang mau sholat malam tahajud ada bunyi kretek, enggak jadi sholat. Enggak jadi sholat. Itu kan. Lewat jalan sono Bapak Villa Pertiwi yang gede-gede pohon numpang-numpang Masjid Al-Bidayah yang lewat. Nah, emang yang punya pohon siapa? Yang punya pohon dia loh. Allahu Jalla wa Ala. Kenapa kita nggak baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kenapa nggak kita baca itu? Syaitan udah ganggu kita dari kecil. Kalau pengen tempat angker bilangnya apa? Numpang-numpang. Gitu. Ya dia bisa memudaratkan kita katanya. Siapa yang bilang setan tidak bisa memudaratkan manusia kecuali atas izin Allah? Paham di sini? Bagus. Demikian. Allah Ta'ala. Sudah habis? Oke. Masih ada 5 menit. Pak Harto,
tadi cuci tangan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi pembahasan tentang zolim Pak. Iya. Perbuatan zolim itu maaf itu kriterianya seperti apa ya Pak ya? Misalkan saya marah kepada istri atau kepada teman kerja, apakah itu bisa disebut zolim atau apa nih? Siapa yang menzolim orang begitu Pak? Iya, bagus. Baru. Alhamdulillah pertanyaannya ngeklik dengan bahasa. Ya. Alhamdulillah. Nah Pak Arto dan teman-teman, zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, zalim adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita boleh marah tidak, Bang Rizky? Hairul, Bang Hairul, boleh nggak kita marah? Oh boleh. Yang nggak boleh marah apa? Berlebihan marahnya. Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan berlebihan marah, nanti engkau nggak masuk surga. Atau jangan marah bagimu surga. Tapi Nabi sempat marah, iya. Beliau pulang, rumahnya ada gambar hordengnya, marah. Kata Nabi, sungguh orang yang menggambar makhluk ini nanti akan disiksa dengan siksaan yang berat. Dia disuruh menghidupkan apa yang dia gambar. Maka Ibunda Aisyah menggunting gambar itu lalu dijadikan sebagai bantal atau sarung bantal. Marah beliau, buka beliau marah. Jadi marah itu boleh, tapi berlebihan marah boleh. Misalnya istri sama, ya masak masakan yang Pak Harto suka ternyata kurang garam. Kamu gimana sih? Makan kurang, ya sudah saya minta maaf. Dia udah minta maaf, sudah. Jangan, oh kalau begitu saya nggak mau makan selama seminggu. Zalim namanya, berlebihan marahnya. Gitu. Mukul boleh tidak mukul? Boleh. Kata Nabi yang mulia, wadribuhum alaihi. Pukul anakmu kalau mereka usia 10 nggak sholat, pukul. Kata para ulama, mukulnya nggak boleh berbekas Pak, cukup terasa dipukul dan menampakkan kita marah. Kamu udah 10 tahun nggak sholat, yuk nanti di bapak pukul. Dia lihat. Tapi mukul sampai bekas boleh. Paham di sini? Gitu. Jadi berlebihan di dalam melakukan sesuatu namanya zalim. Nah syirik disebut zalim kenapa Pak? Allah yang nyiptain kita, sujudnya kita bukan kepada Allah. Begitu. Ya, masya Allah. Pas jam 6. Iya. Ada lagi, silakan. Pendek aja. Ya boleh Pak. Saya ingin bertanya mengenai hukum menghadiri walimatan atau perkawinan. Kondangan lah ya, kondangan. Tapi di agama lain. Ya. Nah, jadi kalau seperti misalkan orang Kristiani itu ada di gereja, tetapi ada juga yang di rumah tetapi dengan ada pemberkatan, atau agama lain seperti misalkan agama yang misalkan dia adalah orang Cina, Konghucu dan sebagainya. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Nabi SAW menyuruh kita Pak untuk memberikan hak kepada saudara kita, saudara ya itu mukmin dan muslim. Penuhi undangan mereka. Jadi kalau di undang-undangan oleh saudara kita yang muslim wajib hukumnya, kecuali ada uzur. Uzurnya uzur syar'i Pak, kita jauh, sakit atau ada kemungkaran di acara itu, nggak boleh hadir. Nah jadi kalau sesama mukmin saja di acara pernikahan ada kemungkaran, nggak boleh kita hadir. Itu standarnya itu. Berarti di tempat yang di situ ada kemungkaran dan kita nggak bisa mengingkari kemungkaran, maka undangan itu tidak menjadi wajib, bahkan haram untuk tidak datang. Jadi siapa saja mengundang kita dari kalangan agama-agama selain Islam, apabila tidak ada kemungkaran, boleh menghadirinya. Tapi kalau ada kemungkaran, nggak boleh. Apa sih contoh kemungkaran Pak? Ada khamr. Ya, dulu kami pernah diundang juga oleh salah satu pendeta yang dulunya pendeta kemudian masuk Islam ya. Udah kenal kan, ada di YouTube. Ya, jadi dia undang dulu beberapa dai. Dia masih beragama Islam. Jadi di situ ada
tempat untuk undangan khusus atau untuk para rahib-rahib. Ternyata ada wine di situ, Pak, anggur merah. Di satu ruangan ini di pojoknya ada wine. Maka kami pindah. Terus tanya orang, kenapa? Ada wine? Nggak boleh. Gitu. Ada kemungkaran. Atau ada wanita-wanita tabarruj, atau tabarruj, menampakkan aurat, ya, berpakaian sorok, nggak boleh datang. Di setiap yang ada kemungkaran tidak boleh didatangi, kecuali antum nggak tahu bahwa tempat itu ada kemungkaran. Misalnya diundang oleh tetangga yang non muslim, anaknya menikah di rumah makan Padang misalnya, ya sudah datang saja. Ternyata sampai di sana ada ritual ibadah, maka boleh pulang. Karena tidak boleh menyaksikan atau hadir di peribadatan orang-orang ahlul kitab dan musyrikin, tidak boleh. Maka juga tidak boleh Pak berdakwah di tempat-tempat yang di situ memang tempat-tempat maksiat, seperti bar, sporting, ya. Saya sedih juga ya, dai-dai ada yang bisa karena bercampur dengan khamr dan dakwahnya tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Kenapa tidak diundang orang itu? Panggil masjid, kan muslim tidak kebanyakan orang barat, kan muslim juga, undang mereka ke masjid ngaji. Dan ini nggak ditempuh, bahkan kita datang ke sana disuguhkan khamr, iya. Dan kita dikasih amplop dari khamr, naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi nggak boleh mendatangi tempat-tempat yang ada kemungkaran, termasuk simbol-simbol agama. Misalnya masuk ke tempat yang ada salib, ada perubahan, nggak boleh masuk ke tempat tersebut. Ya, itu di riwayat Sahih Pak. Diamalkan oleh para salafun saleh, mereka tidak mau sholat yang di dalamnya ada gambar-gambar ibadah mereka. Jadi kalau yang mengundang itu secara umum kita nggak tahu, datang saja. Datang. Pak Nur Hamid besok anak saya mau nikah. Oh iya, datang ya. Saya undang, baik-baik. Pas sampai sana ternyata nggak ada apa-apa tuh, cuma makanan doang. Dan antum lihat makanannya ternyata sahih juga. Makanan Padang, ada makanan Sunda, ada bakso. Tapi kalau di sana antum ada makanan khusus untuk orang-orang kalangan mereka, nggak jauhnya dari kita ada. Nah, saya khawatir Pak. Ya, saya khawatir cateringnya sama. Ya kan? Kalau cateringnya sama gimana? Kalau dia tidak, kan dia masaknya sama. Nah, mendingan kita nggak makan. Cukup mendatangi orang tersebut, ya selamat ya atas pernikahannya, pulang lagi. Gitu. Ya, karena kan tidak boleh hadir di tempat yang ada kemungkaran. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Tidak boleh kita hadir di tempat yang ada kemungkaran. Kenapa? Nah, ketika Allah turunkan azab, yang terkena tidak saja orang-orang yang bermaksiat. Dan azab yang paling ditakuti dari hadis itu adalah azab di hati, sehingga hati ridho dengan kemungkaran. Itu Pak Rahim. Demikian. Wallahu ta'ala. Habis waktu para jamaah sekalian yang benar datang dari sisi Allah yang